Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa di dalam video saya kali ini. Kali ini saya mau berbicara mengenai seorang tokoh legendaris dari Kampung Lowerang yang bernama Patigarama. Patigarama atau Patigrama adalah tokoh legendaris dari wilayah Lowerang. Untuk mengabadikan namanya, Kampung Lowerang secara administratif disebut Kelurahan Amagarapati. Kelurahan ini secara geografis terletak di antara Kelurahan Posto dan Kelurahan Eka Sapa di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Mari kita berbicara mengenai asal-usul Patigarama. Dalam suatu tradisi lisan, Patigarama dianggap sebagai anak haram hasil perkawinan sedarah di antara Patigolo Arakiang dan saudarinya yang bernama Buikena Arawada. Alkisah menurut tuturan tersebut, Buikena Arawada dan Patigolo Arakiang adalah saudari dan saudara yang mendiami Larantuka. Patigolo setiap hari bekerja sebagai penyadap tuak, sedangkan saudarinya tersebut adalah seorang penenun. Pada suatu hari, Patigolo tidak membawa tuak hasil sadapan ke rumah karena tuak itu telah dicuri orang. Oleh karena itu, Buikena Arawada menjadi marah dan memukul Patigolo dengan tongkat penenun hingga kepalanya berdarah. Di malam hari, ketika Patigolo duduk di atas pohon lontar, seekor kelelawar raksasa membawa Patigolo ke Pulau Timor. Di sana dia menikah dengan seorang gadis Timor. Namun dia selalu teringat pada kakaknya, yaitu Buikena Arawada. Akhirnya, Patigolo memutuskan untuk pulang ke Larantuka dengan membawa sejumlah orang Timor bersamanya, termasuk kedua anaknya yang bernama Pusi dan Gowa, serta Hadung Boleng Tani Banduli. Pusi dan Gowa adalah orang-orang pertama yang tinggal di kampung Lebao, dan mereka ini kemudian menurunkan suku Labina yang hingga hari ini mendiami Lebao. Sedangkan Hadung Boleng Tani Banduli, sebagaimana diungkapkan di dalam banyak cerita tuturan, merupakan istri dari Lia Nurat. Lia Nurat dan Hadung Boleng menikah dan anak-anak mereka itulah yang disebut keturunan Baipito yang pada hari ini mendiami wilayah kecamatan Ile Mandiri. Baik, kita masuk kembali ke dalam cerita mengenai Patigarama. Ketika mereka sudah sampai di Larantuka, pada suatu malam Patigolo melihat cahaya api dari puncak Gunung Mandiri. Dengan rasa ingin tahu, Patigolo mendaki ke puncak Mandiri dan kemudian bertemu dengan Watowele yang mana kemudian menjadi istri Patigolo. Akan tetapi, rasa rindu Patigolo akan saudarinya Buikena membuat dirinya meninggalkan Watowele dan anak-anaknya untuk pergi mencari saudarinya itu. Dalam pencariannya, Patigolo bertemu dengan seorang wanita di suatu pantai. Keduanya pun menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun Patigolo kemudian diselimuti rasa malu dan sesal mendalam ketika diketahuinya bahwa perempuan itu adalah saudarinya sendiri, Buikena Arawada. Dalam rasa penyesalan yang mendalam tersebut, Patigolo menyingkir ke Adonara. Anak hasil hubungan di antara Patigolo dan Buikena Arawada itu diberi nama Patigarama atau Patigrama. Dalam pantauan saya selaku orang yang sedang belajar mengenai asal-usul keturunan Ile Mandiri, tidak banyak versi yang memiliki tuturan semacam ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang yang mengetahui sejarah awal kemunculan Patigrama ini. Namun, ada sebuah cerita yang menurut saya cukup lengkap tentang Patigarama yang berasal dari tradisi tuturan keluarga Dias Alfi. Ceritanya sebagai berikut.
Pada suatu waktu di zaman dahulu di Lewerang, hiduplah seorang pria sakti bernama Patigarama. Dia memiliki dua orang saudari bernama Besi dan Lerin. Pada suatu waktu, seorang raja yang tidak diketahui namanya meminta kepada Patigrama supaya kedua saudarinya itu dijadikan gundik oleh raja tersebut. Namun Patigrama menolaknya. Hal ini membuat raja menjadi malu dan mengumumkan perang terhadap Patigrama dan penduduk Lewerang. Setelah beberapa kali peperangan terjadi di antara raja melawan Patigrama, maka jelaslah bagi sang raja bahwa Patigrama adalah sosok yang tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Pernah suatu ketika, di saat ketika kedua belah pihak sedang berperang, sang raja melihat Patigrama keluar dari pintu gerbang utama dan mulai memuji dirinya sendiri. Kata Patigrama pada saat itu di dalam bahasa lama Olot, "Go Patigrama, go tiba naku saing katihala," yang berarti saya Patigrama. Saya menimbang tapi tidak sampai sama sekali. Dan pada hari itu ada begitu banyak pasukan raja yang dibunuh oleh Patigrama dan orang-orang Lewerang. Mereka yang mati dari pasukan raja kemudian ditinggalkan begitu saja saat itu. Maka mayat-mayat itu digantung dan dikuburkan dengan menggunakan beberapa lubang besar, dan tanah tempat mayat-mayat itu dikuburkan disebut tanah Gedugada. Hal ini menjadikan Patigrama sebagai prajurit sekaligus pribadi yang menakutkan karena dia kebal senjata tajam termasuk peluru senjata. Patigrama sendiri bersenjatakan tombak besar dan parang. Entah berapa lamakah peperangan itu berlangsung, hingga suatu hari raja mengumpulkan seluruh bala tentaranya untuk menyusun strategi bagaimana membunuh Patigrama. Ada seorang bernama Anjigafu dari kampung Larantuka maju dan kemudian menyembah kepada raja dan menyampaikan ihwal bahwa ia siap membunuh Patigrama asalkan dia diberikan emas yang akan dia jadikan peluru emas untuk menembak Patigrama. Sehari sebelum peperangan kembali berkecamuk, Patigrama memiliki firasat buruk dan gelisah bahwa besok hari kemungkinan bahwa dia bisa saja terbunuh dalam peperangan tersebut. Karena itu di pagi hari sebelum dia pergi berperang, diambilnyalah kedua saudarinya itu, Besi dan Lerin. Kemudian dimandikannya kedua perempuan tersebut dengan semua harta emas berharga yang dimiliki oleh keluarga mereka dari kepala hingga ke kaki. Patigrama berkata, "Hari ini saya kemungkinan besar akan dibunuh mati oleh musuh. Kehormatan kalian berdua telah saya jaga hingga raja tidak bisa menodai kalian. Kalau saya mati, maka kalian berdua pun harus mati, supaya kita semua terhindar dari malapetaka yang hendak ditimbulkan raja atas kamu." Kemudian Patigrama membunuh kedua saudarinya itu dengan parang hingga tewas dan dikuburnya kedua saudari itu. Kemudian Patigrama bergegas menuju ke arena peperangan. Hari itu banyak sekali korban di antara dua belah pihak. Patigrama pun terkena tembakan peluru emas dari Anjigafu pada kemaluannya yang menyebabkan kemaluannya putus. Ia pun jatuh ke tanah. Melihat hal itu, orang-orang Lewerang berlari meninggalkan mayat tubuh Patigrama yang tergeletak itu. Tak lama kemudian, datanglah seekor burung gagak dan melompat di atas tubuh Patigrama beberapa kali hingga tubuh Patigrama tersebut bergerak sadarkan diri. Menurut kepercayaan orang-orang dahulu kala, itu adalah kekuatan gaib Patigrama, bahwa ketika dia sedang sekarat atau mati, dia dapat dihidupkan kembali oleh burung gagak yang melompat
mengitari tubuhnya. Setelah menghidupkan Patigarama, burung gagak itu kemudian terbang kembali ke desa. Patigarama memiliki dua orang kepercayaan yang bernama Anjigafu dan Carimas. Anjigafu yang orang kepercayaan ini berbeda dengan Anjigafu yang tadi menembak Patigarama. Mereka adalah budak Patigarama yang paling setia. Patigarama pernah berpesan kepada mereka demikian. Kalau saya mati dalam peperangan dan kalian melihat dua ekor burung gagak datang melangkahi mayat saya, tolong jangan sekali-sekali mengusir burung-burung itu, karena itu adalah ilmu sihir kekuatan batin saya, agar saya bisa hidup kembali. Jika saya tidak hidup, maka mayat saya tidak boleh dikuburkan. Namun kalian berdua harus menjaga mayat saya di atas pohon itu selama 7 hari lamanya. Maka dua hamba itu bersama orang-orang Lawerang membawa mayat Patigarama dan meletakkan mayat Patigarama di atas sebuah pohon budi yang besar yang terletak di pinggir pantai Lawerang. Pada hari yang ketujuh, datanglah dua ekor burung elang besar berwarna merah yang pernah diceritakan sebelumnya oleh Patigarama tentang hal ihwal kematiannya dan kesaktiannya. Kemudian kedua burung itu duduk pada sisi mayat itu sebelah menyebelah dan mulai melompat ke kiri dan ke kanan dan sebaliknya hingga 3 kali. Tiba-tiba mayat itu jatuh ke tanah dan hidup pula. Patigarama tertunduk dan menoleh ke belakang pada tempat kemaluannya terlihat. Kemudian ia berkata, "Apa guna pada diriku ini? Hanya bisa hidup seperti perempuan karena kemaluanku ini telah tiada. Aku pun sudah tidak bisa lagi duduk berhadapan dengan orang-orang itu. Namun saya harus duduk di dalam dapur seperti perempuan-perempuan lain." Terus ia jatuh dan tidak bergerak. Maka kedua burung elang itu pun terus terbang. Anjigafu Carimas beserta orang-orang Lawerang kemudian mengangkat tubuh Patigarama dan meletakkan tubuh itu di bawah pohon budi yang lain pada pinggir laut. Kemudian beberapa lamanya tulang-tulangnya diangkat dan disimpan dalam timbunan batu-batu. Entah berapa lama sesudah itu baru diangkat dan dibawa masuk untuk dikuburkan di dalam kampung Lawerang. Hingga hari ini kuburan Patigarama dapat ditemukan di area Jalan 3 di Kelurahan Patigarama, di Kelurahan Amagarapati. Para penduduk Lawerang masih memandang kuburan itu sebagai tempat keramat. Oleh kekalahan Patigarama itu, maka hilanglah hak Pou yang dimiliki oleh kampung Lawerang. Karena itu, 4 anak dari Watowele lah yang dijadikan Pou. Sesudah Patigarama dikalahkan, banyak orang Lawerang melarikan diri keluar kampung, walaupun ada juga yang tetap tinggal dalam kampung itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini memberikan sedikit pengetahuan mengenai Patigarama kepada Anda sekalian. Jika Anda tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel video ini, agar Anda dapat menyaksikan konten-konten yang sama di kemudian hari.